Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas saham-saham batubara. Langsung saja ke Indi yang ditutup di harga 1440 terkoreksi 3,34%. Asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Indi didistribusi. Kenapa didistribusi? BK buang barang karena dia ada rebalancing MSCI. Indi salah satu yang dikeluarkan dari small cap MSCI. Langsung saja ke teknikalnya, Indi aman ya, selama dia nggak jebol 1400 atau toleransi 1390 aman-aman aja. Ini memang kalau dilihat dia terus membentuk lower high lower low. Nah, ini kan ada pola bisa dibilang pattern flag atau pola descending triangle dengan target turun. Kalau jebol 1400 atau 1390 itu bisa sampai 1150 ya. Tapi karena kemungkinan besar, ini kemungkinan ya belum pasti, ISG potensi bullish di Juni melanjutkan bullishnya di Mei, ya harusnya Indi minggu depan sudah membentuk higher high. Ya, coba lihat time frame weekly. Nah, weekly-nya masih sideways, tapi minggu ini dia membentuk higher high. Mudah-mudahan 4 minggu ke belakang ini swing low dan dia bangkit. Minggu depan harus bangkit. Kalau mau bagus langsung bangkit. Nggak ada cerita turun-turun lagi. Apalagi di bawah 1400 lemah. Ya kita lihat. Pokoknya kalau mau beli pas hijau boleh. Pas dia tembus 1500 juga boleh. Itu maksimal pembelian ya di atas 1500. 1500 tuh maksimal beli. Menurut saya saat ini. Tapi kalau mau beli di atas, nunggu dia breakout 1600 juga ya silakan. Gak ada yang salah kok di market. Tapi ya menurut saya, sistem trading saya itu, ya maksimal pembelian kalau memang berangkat nih Indi itu ya trendline downtrendnya ini aja dipatahkan. Berarti berapa? 1500 maksimal 1515 lah. Target ya 1800 atau minimal 1650, 1700. Itu untuk Indi. Lanjut Adro yang ditutup di harga 2200 terkoreksi 3,93%. Asing net sell. Adro sepertinya kena rebalancing juga. Kalau broker sebenarnya Adro didistribusi. Walaupun nggak keluar atau masuk MSCI ya bisa aja kena rebalancing ya. Namanya lagi rebalancing. Adro aman. Di atas 2200 aman. Harusnya nggak jebol. Kalau dia jebol 2170 buang dulu aja deh. Daripada dibawa ke 2000 kan. Kalau jebol 2200 buang aja. Besok Senin harus langsung hijau. Coba lihat time frame weekly-nya. Hammer terbalik lagi ya. Volley-nya bagus. Arah atas. Harusnya arah atas ya. Baru awal nih, target minimal 2400, kalau itu tembus Juni itu bisa sampai 2800. Cuman 30% kayaknya berat juga ya, 600 poin ya. 600 poin ya hampir 30%, 25%. Apapun bisa terjadi. Ya, kita lihat aja nanti. Adro. Lanjut. Adi yang ditutup dengan 7225 terkoreksi 1,36%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Adi didistribusi. Adi lagi sideways, aman nggak aman? Asal nggak jebol 7000. Bapak Ibu simple analisanya. Kalau feelingnya ada di AADI, ya sekarang beli. Menurut saya. Tapi kalau mau tembus 7000 berapa nih? 7650 baru beli ya silakan juga. Atau nyicil dulu sampai 6900 boleh juga. Pandangannya kemana nih? Belum tahu nih. Masih sideways ya. Antara masih 50-50. Coba lihat time frame weekly-nya. Doji hammer terbalik tapi volume kecil. Masih menunggu minggu ke depan. Kalau minggu depan sudah candle hijau seminggu, udah sinyal ke atas. Ya, minimal trendline downtrend ini ditembus dulu. Arah 8000. Target AD. Ya, penting hijau aja dulu. Satu candle dalam satu hari juga nggak masalah. Kalau dia ada candle di atas 7500 tuh sudah sinyal ke atas. Ada potensi tembus 7600 dengan target minimal 8000. Minimal 8000. Dan kalau saya targetnya 8500, 8800. Ya, apalagi minggu depan AAD tembus 7500, itu sinyal bagus dah, sinyal ke atas. Lihat aja itu. Disclaimer analisa kembali. Lanjut ADMR yang ditutup di harga 1030 terkoreksi 4,18%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya ADMR didistribusi. Langsung saja ke tekniknya ADMR dikit lagi. Nah, ini dikasih koreksi nih ya. Yang beli harga atas sabar. Ya memang kemarin tuh beli harga nanggung. Kan sideways nih. Sideways trend pendek tuh antara dibawa turun dulu atau naik. Ya kalau dibawa turun dulu sebenarnya nggak masalah. Kenapa? Kan sudah naik tinggi nih. Kalau dia koreksi dulu, swing low dulu, retest lagi 1000 ya itu oke.
kecuali dia jebol 980. Nah, itu Bapak Ibu pertimbangkan. Jadi itu aja untuk ADMR. Tunggu di bawah. Deket-deket 1000 tuh menarik. Harusnya menarik ADMR. Lanjut PTBA yang ditutup dengan 2890 menguat 1,4%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya PTBA. Akumulasi tipis. PTBA lagi sideways. Kalau pandangan saya ini arahnya atas. Arahnya atas. Sentimen RUPS 12 Juni. Bagi dividen harusnya ditarik naik. Tembus 3000, minimal 3000 diuji. Tapi ini disclaimer, harga sekarang harga nanggung, silahkan kalau tertarik beli PTBA. Lanjut, ITMG yang ditutup di harga 22.575 menguat 0,22%. Asing net sell. Kalau bukan resminya ITMG akumulasi. ITMG lagi sideways. Ada potensi nggak naik? Ada. Kalau pandangan saya 23.500 maksimal naik. Cenderung kemana? Ke atas. ITMG ke atas. Minimal 4% dikasih. Itu aja untuk ITMG. Coba lihat time frame weekly-nya. Bagus. Doji-nya ya. Melawan. Monthly-nya juga bagus. Walaupun tipis-tipis ya harusnya masih ada satu candle. Ya targetnya kalau melihat historinya nih ya. Bisa sampai 24.000. Tapi nggak usah muluk-muluk. Dikasih 4%, 5% udah lumayan lah. Ya ITMG. Lanjut. UNTR yang ditutup dengan 22.450 menguat 2,51%. Asing net buy. UNTR di markup kah? Tutupan coba cek dulu ya down history-nya. Ditarik naik lumayan ya. Berapa poin tuh? 525. Iya. Bukan ya. Ya pokoknya itulah ya. 500. Bukan. 325. 525. 2% tarikannya. Kalau bukan semuanya UNTR. Malah ada distribusi. Distribusi tapi di markup ya. Bagus UNTR. Cuman tarikan. Ya mudah-mudahan bertahan ya. Pokoknya ingat UNTR. Gak boleh jebol 21.000. Ini ya seperti waktu itu saya bilang kemungkinan besar kalau di bawah 10% tuh bisa ditutup cepet. Potensi tutup gap dividen UNTR di Juni. Dikit lagi kan closingnya waktu itu pas kumdet di 22.875, sekarang di 22.450. 2% aja naik ketutup. Ketutup UNTR nutup gap dividen. Selamat bagi Bapak Ibu yang punya, apalagi nambah di bawah potensi capital gain double sama dividen ya. Target kalau seperti ini, kalau memang menutup gap dividen, arahnya 24.000. Minimal 24.000 di Juni. Ingat Juni itu sebulan ya. Arahnya 24.000. Lebih enggaknya kurang kita lihat aja nanti. Yang pastinya minggu depan potensi nutup gap. Kemungkinan besar tutup minggu depan. UNTR. Lanjut. DOIT yang ditutup dengan 490 terkoreksi 1,2%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya DOIT akumulasi. DOIT masih sideways ya. Kita lihat ini Bapak Ibu. Simple analisanya nih. Kan ada potensi ISG bullish kan? Kita ingat ISG aja bullish. Nah, kalau minggu depan harusnya kan mulai diangkat nih. Juni awal tuh harus diangkat nih saham-saham kalau memang mau bullish selanjutan ya. ISG nggak ada lagi koreksi ke bawah lagi. Nah, lihat minggu depan kalau dia tutup di atas 500 sinyal ke atas. Target minimal 530 tembus EMA 200-nya 585 600 tuh target DOIT ya. Ingat aja itu minggu depan tembus 500 harusnya serius bangkit ya. Kalau mau beli buy on breakout, beli sekarang boleh nggak ya? Boleh. Cut loss kalau jebol misalnya 8486 484 silakan atur masing-masing. Tapi menurut saya sinyal bagus kalau dia bisa nyentuh lewat 500 DOIT. Kita lihat minggu depan. Lanjut, Harum yang ditutup dengan 810 terkoreksi 2,95%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Harum di distribusi. Harum aman. Pokoknya di atas 790 aman. Kalau pandangan saya kan ini bangkit. Cuman kemarin itu Indi, Harum, SMRA itu kena rebalancing. Kenapa? Karena mereka keluar dari indeks MSCI yang small cap. Yang masukkan MTEL dengan MBMA. MBMA aja nggak naik tinggi. Padahal rebalancing nggak ada aja naik tinggi. Malah yang naik tinggi lumayan closingan tuh Apiat. Ya, Apiat tuh naik tinggi tuh. 5% langsung dikasih ya. Dia naik dari 450 dia naik ke 472 tuh. Saya udah infokan di grup tuh. Kami punya Apia itu beli 2-3 hari yang lalu. Ya, nah ini buktinya. Kami beli Apia di 456 4 sampai 448. Dan kemarin saya bilang juga ada potensi ditarik naik tutupan. Karena ya ada alasannya. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau strategi-strategi saham-saham pilihan ya, dengan strategi dan plan, trading plannya seperti apa, Bapak Ibu bisa join secara gratis lewat hanya Stockbit ya.
Yang sudah pengguna Stockbit lama atau baru bisa join dengan memasukkan kode di menu profile. Scroll ke bawah ada tulisan external community, masukkan kode R-nya besar R41778 ya. Sebelum pencet join itu minimal dari Stockbit itu ada syaratnya trading balance atau cash di RDN, mau pengguna lama, pengguna baru, itu minimal saldo 10 juta. Bukan total portfolio ya. Trading balance atau cash di RDN-nya minimal 10 juta. Bisa pencet, dan sebelum pencet dibaca di atasnya Bapak Ibu. Ada tulisan fee naik. Yang awalnya 0,15 fee beli menjadi 0,175. Naiknya berapa? Cuma naik 0,025. Ya. Itu dari Stockbit-nya memang aturan. Dan fee jual, tadi fee beli dan ini fee jual itu dari 0,25 menjadi 0,275. Naiknya berapa? 0,025. Jadi kalau di total itu 0,05. Sangat kecil. 1% pun, 2% pun Bapak Ibu udah pasti untung. Fee-nya nggak sampai 0,5%. Ya coba dulu. Kalau memang cocok lanjut. Kalau enggak ya silakan keluar. Karena fee itu tidak permanen. Selama di dalam grup ya Bapak Ibu, kena fee yang lebih naik sedikit. Kalau Bapak Ibu keluar di grup nggak cocok, misalnya nggak sesuai harapan, Bapak Ibu keluar dan fee kembali normal. Kalau fee-nya masih sama, Bapak Ibu bisa komplain ke customer service-nya Stockbit. Ya, simple. Atau tanya saya, nanti saya kok teruskan komplain Bapak Ibu. Ya, itu. Jadi kembali lagi, Harum masih menarik. Dan ingat aja, Harum kalau minggu depan atau 2 minggu lagi tembus 850 itu uptrend arah atas. Target saya EMA 200-nya 1075. Harum. Lanjut. BSSR yang ditutup di 4.400 terkoreksi 0,22%. Asing net sell. Kalau bekas punya BSSR diakumulasi. BSSR lagi sideways. Aman nggak? Masih aman. Pokoknya di atas 4.300 aman. Target 4.500, 4.600 lah. Lebih enggak aja kita lihat. Kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan trend dan downtrend sudah dipatahkan. Dari atas juga patah. Kita tapi pakai yang Oktober aja, yang dekat-dekat nih. Nah ini dia lagi ngebase. Ngebase-nya harusnya untuk naik minimal ya, minimal ke 4.600 dan 4.800. Kita targetkan atas. Nih dua resisten yang akan ditujunya kalau memang bullish BSSR. Lanjut. ABMM yang ditutup 3.150 muat 0,31%. Asing at sell. Kalau bukan sebenarnya ABMM di distribusi. ABMM harusnya aman ya di atas 3150. Mudah-mudahan nggak ada candle tiba-tiba merah. Hati-hati kalau tiba-tiba balik ke arah candlenya merah hari Senin dan jebol 3100 lemah. Mending jual dulu. 2% jual dulu. Daripada di bawah. Harus langsung naik ya ABMM. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya koreksi biasa, aman harusnya. Menurut saya minggu depan kalau candle hijau itu menarik. Koreksi weekly-nya juga, koreksi bulanan juga aman untuk ABMM. Ya, lanjut. Bian yang ditutup di 19.900 terkoreksi 0,25%. Asing, gak ada jual beli. Kalau bukan semuanya Bian, aduh transaksi sangat kecil. Udahlah, nggak usah perlu dianalisa nih ya. Gak menarik, banyak yang lebih menarik. Ngapain? Ada ADMR, ada ADRO, ada AADI, ada ITMG, UNTR, PTBA, INDI. Kita berspekulasi di sini. Mahal lagi kan? Hampir 2 juta satu lotnya. Benar ya? 100 slot. Ya itu. Jadi belum menarik lah. Tapi gimana? Bilangnya nggak menarik. Tiba-tiba. Tapi ya kembali ke masing-masing. Kita kan nggak tahu tiba-tiba ada flow minggu depan tarik naik sampai 22.000 ya. Nanti bilangnya, wah itu bilangnya nggak menarik. Tapi tiba-tiba naik tinggi tuh. Ya kita nggak tahu. Tapi kalau Bapak Ibu mau silahkan. Kalau saya ya saya lebih memilih yang tadi. Mungkin ada MR, disclaimer. Tapi ya PTBA, INDI, AADI, ADRO, ITMG. Itu. Walaupun mungkin nggak sesuai harapan saya. Naiknya atau naiknya misalnya lebih tinggi, Bian tiba-tiba naik ya udahlah. Karena saya nggak cocok. Nggak sesuai kriteria saya. Ya nggak mungkin saya menyesal. Gara-gara Bian saya nyesal beli. Aduh tau gitu saya beli Bian. ADMR cuma 5%. Bian 20% misalnya naik minggu depan. Ya nggak bisa ya.
Kalau Bapak Ibu seperti itu terus susah berkembang. Kita tuh harus konsisten dengan apa yang kita sudah plankan, keyakinan kita. Kalaupun tiba-tiba yang kita beli harus cut loss ini tiba-tiba naik, ya udah. Karena kadang nggak mungkin juga Bapak Ibu bisa makan sempurna 900 saham. Bapak Ibu lihat semua dan Bapak Ibu selalu tepat belinya. Ya mustahil kan. Itu ya. Lebih kepada kalau saya fokus ke pertumbuhan portfolio. Itu ya. Itu aja dulu untuk Bian, saat ini belum menarik. Lanjut, coba yang ditutup dengan 458 terkoreksi 0,43%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Toba akumulasi. Toba menarik gak? Harusnya sih menarik. Harusnya masih menarik. Sideways-nya juga bagus. Tapi supportnya agak jauh nih. Atau ya pakai supportnya 200 saja nih. Ya berapa tuh? 430. Nah, jebol itu buah. Udah nggak usah mikir panjang. Targetnya minggu depan perubahan praksi harga kalau tembus uptrend. Lanjut gak? Lanjut. Minimal 600. Bisa naik kencang nggak? Ya bisa. Nih satu candle aja dia pernah naik 18%. Menarik nggak masih Toba? Toba masih menarik. Kita lihat minggu depan. Ya, Toba. Lanjut. KKGI yang ditutup di harga 396 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan semuanya KKGI. Akumulasi tipis. KKGI aman. Karena dia 3 hari ke belakang membentuk higher low. Aman. Kecuali ini, ingat ya Bapak Ibu. Walaupun ada supportnya 380. Kalau dia jebol tuh 390 lemah. Dead cat bone. Bisa turun bawah nggak? Bisa. Ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu punya KKGI, doakan aja biar dia naik. Jangan sampai jebol 390 atau 388. Jebol itu dead cat bone. Ada sinyal dead cat bone. Menurut saya ya. Ya 390 tuh ada sinyal dead cat bone kalau jebol. Hati-hati. KKGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa juga trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.